Selamat siang. Siang, Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Mahendra. Pak Mahendra. Pak Mahendra ada keluhan apa, Pak? Nyeri pada dada. Ini pada dada. Baik, Pak, untuk mengetahui apa sebenarnya masalah atau penyakit yang Bapak derita, saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah dada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Bersedia. Silakan berbaring ya, Pak. Bajunya dibuka ya, Pak. Kita ambil dulu. Kita mulai dengan inspeksi secara umum dari kepala sampai ujung kaki. Dari kepala kita bisa lihat apakah ada tanda-tanda icterus ya pada sklera ataupun tanda-tanda pucat ya anemi pada konjungtiva palpebra. Kemudian daerah bibir ya apakah ada cyanosis, daerah leher. Kemudian daerah toraks ya kita amati bentuk toraksnya ya. Kemudian daerah ekstremitas ya apakah ada tanda-tanda cyanosis ya. Kemudian juga pada ekstremitas bawah. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan khusus di daerah jantung. Nah, kita inspeksi bentuk toraksnya ya. Selanjutnya kita lakukan inspeksi dan palpasi daerah jantung dengan posisi kepala sedikit ditinggikan yaitu sekitar 30 derajat. Pertama kita inspeksi bentuk dan asimetris dadanya dari arah bawah. Kemudian kita amati apakah ada pulsasi gerakan dan pulsasi ventrikel. Kemudian pada kadang-kadang kita juga bisa melihat adanya ictus cordis. Namun kalau tidak bisa diamati pada inspeksi, kita bisa lakukan dengan palpasi. Selanjutnya kita palpasi ictus cordis. Ictus cordis itu adalah apex jantung. Normalnya posisinya satu jari medial linea mid clavicularis kiri. Setelah iga kelima ya. Satu jari medial linea mid clavicularis kiri setelah iga kelima. Kita lakukan palpasi dengan telapak tangan dulu, kemudian dengan jari-jari, kemudian dengan ujung jari. Ictus cordis bisa teraba, normalnya sekitar 1 sampai 2 sentimeter ya. Sentimeter. Lupa saya. Iya, Dok. 1 sampai 2 1 sampai 2 cm. Apanya lagi tadi? Amplitudenya? Tepukan ringan. Oh ya, tepukan ringan. Diikat aja. Ulang lagi ya. Ictus cordis teraba. Ictus cordis bisa teraba normal 1 sampai 2 cm dengan amplitudenya berupa tepukan ringan. Kalau misalnya belum teraba, kita minta pasien miring ke kiri. Kalau miring ke kiri, Pak. Kita minta pasien, kita lakukan lagi palpasi sambil kita minta pasien menahan nafas dengan ekspirasi maksimal. Kemudian kita juga bisa melakukan palpasi di sela iga 3, 4, 5 linea parasternalis kiri.
linea parasternalis kiri itu berada antara linea clavicularis dengan sternalis. 3, 4, kita minta tahan nafas sambil ekspirasi maksimal, dan 5, tahan ekspirasi maksimal, tahan nafas. Kemudian kita juga bisa melakukan palpasi pada epigastrium. Ekspirasi maksimal, tarik nafas, tahan nafas. Tunggu, tadi harusnya ekspirasi maksimal. Itu inspirasi maksimal. Tarik nafas, buang nafas. Nah, untuk ekspirasi maksimal tahan nafas. Dibuang lagi nggak begini gitu? Soalnya dia tadi pas dia inspirasi. Oh ya. Kemudian kita bisa melakukan palpasi pada sela iga 3, 4, 5 linea parasternalis kiri. Minta pasien ekspirasi maksimal, tarik nafas, buang nafas Pak. Tahan nafasnya Pak. 3, 4, dan 5 linea parasternalis kiri. Itu antara mid clavicularis kiri dengan sternalis. Kemudian kita juga lakukan palpasi di epigastrium. Tarik nafas, buang nafas Pak maksimal, tahan nafasnya. Kita juga bisa meraba di epigastrium. Kemudian kita juga bisa melakukan palpasi di sela iga 2 kiri untuk meraba denyutan arteri pulmonalis. Dan juga kita bisa palpasi sela iga 2 kanan. Selanjutnya kita lakukan perkusi untuk mengetahui batas jantung kanan. Pertama, tentukan batas paruh hati dengan cara perkusi di linea clavicularis kanan ke arah bawah sampai adanya perubahan suara dari sonor ke redup. Kemudian kita naikkan kita tentukan titik 0 di perubahan tersebut, kita naikkan 2 jari, kemudian kita perkusi lagi dari lateral ke medial sampai adanya perubahan dari sonor ke peka. Redup dulu, redup baru ke peka. Sini ya, naikkan sekali 2 jari ya, perkusi. Bukunya terus aja. Oh ya, di situ aja. Kehafal. Sonor ke redup, baru redup ke peka. Selanjutnya kita lakukan perkusi. Ulang lagi ya, nggak kelihatan nanti. Udah apa ini? Udah. Selanjutnya kita lakukan perkusi untuk menentukan batas kanan jantung. Pertama kita tentukan dulu batas paruh hati dengan cara melakukan perkusi dari atas ke bawah pada linea clavicularis kanan sampai kita menemukan perubahan suara dari sonor ke peka yang merupakan batas
paru hati. Nah, kemudian kita kita tentukan titik di situ, kemudian kita naikkan 2 jari, kita lakukan lagi perkusi ke arah medial untuk menentukan batas paru jantung. Pertama kita dengarkan perubahan dari sonor ke redup, kemudian dari redup ke peka. Perubahan dari sonor ke redup itu batas relatif jantung, kemudian dari redup ke peka itu batas absolut jantung. Batas jantung kiri, kita tentukan dulu batas paru lambung dengan cara perkusi di garis linea aksilaris anterior ke bawah sampai adanya perubahan dari sonor ke timpani. Kemudian naik 2 jari, kemudian kita perkusi ke arah medial sampai adanya perubahan dari sonor ke redup. Itu adalah batas relatif jantung. Apabila susah dengan cara ini, bisa kita lakukan dari titik 0 tadi yang ketika kita menentukan batas kanan jantung, kita tarik garis ke arah aksila anterior sejajar, kemudian kita lakukan perkusi ke arah medial sampai adanya perubahan dari sonor ke redup. Itu adalah batas. Kemudian menentukan pinggang jantung, tentukan garis parasternalis kiri. Parasternalis kiri antara mid clavicularis dengan sternalis. Kemudian kita perkusi. Kita dengarkan perubahan suara dari sonor ke redup. Normalnya adalah pada SIK3. Jika tidak didapatkan, dikatakan pinggang jantung menghilang. Kemudian perkusi untuk menentukan kontur jantung. Perkusi hemitoraks kanan dan hemitoraks kiri. Pada setiap sela iganya kita dengarkan adanya perubahan dari sonor ke redup sampai setinggi batas paru hati. Perkusi dilakukan dari lateral ke medial. Kemudian hemitoraks kiri. Dari lateral ke medial. Tandai setiap perubahan dari sonor ke redup. Setelah batas-batasnya tadi ditemukan, tadi sudah kita tandai, minta pasien menggenggam tangannya, kemudian dilihat apakah kira-kira ukuran jantung tersebut normal, itu sebesar genggaman tangan. Selanjutnya kita lakukan auskultasi untuk mendengarkan
suara jantung 1 dan suara jantung 2. Suara jantung 1 dan suara jantung 2 ini kita dengarkan pada proyeksi katup di permukaan, yaitu pada proyeksi katup aorta di sela iga 2 kanan, proyeksi katup pulmonal di sela iga 2 kiri, kemudian katup trikuspidal dan katup mitral di sela iga 3 sampai 5 kiri. Pertama kita dengarkan di sela iga 2 kanan untuk katup aorta. Dengarkan suara jantung 1 dan suara jantung 2. Suara jantung 1 bunyinya loop, diikuti suara jantung 2 bunyinya dup. Suara jantung 1 itu dia sedikit lebih lama, tapi intensitasnya lebih rendah dibandingkan suara jantung 2. Suara jantung 2 dia lebih singkat, tapi intensitasnya lebih tinggi. Suaranya lebih kuat daripada suara jantung 1. Kemudian kita dengarkan di sela iga 2 kiri untuk katup pulmonal. Kemudian kita dengarkan sela iga 3 kita dengarkan juga suara jantung 1 dan suara jantung 2. Kemudian sela iga 4 kemudian untuk apex jantung kita gunakan belt di sela iga 5, 1 jari medial linea mid clavicularis sinistra. Kemudian pada apex cordis kita lakukan lagi auskultasi. Kita minta pasien miring ke kiri. Selanjutnya kita lakukan juga auskultasi pada apex dengan posisi pasien duduk. Sedikit membungkuk ke depan, ekspirasi maksimal, kemudian tahan napas. Ekspirasi maksimal, tahan napas. Kita dengarkan tadi suara jantung 1 dan suara jantung 2. Suara jantung 1 ditimbulkan oleh penutupan katup mitral dan trikuspidal. Sehingga kalau kita dengarkan di proyeksi katup tersebut, maka suara jantung 1-nya akan lebih jelas daripada suara jantung 2-nya. Misalnya kita dengarkan di katup mitral, suara jantung 1 lebih besar dari suara jantung 2. Dikatakan M1 lebih besar dari M2.